Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah. Baik Ibu. Sebelum Ibu masuk dalam materi hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama menjelaskan pengertian dan komponen biosfer sebagai ruang kehidupan di bumi. Yang kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan di biosfer. Yang ketiga menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang keempat menjelaskan tingkat keanekaragaman hayati. Yang kelima menilai manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Ya, sebelum kita masuk dalam materi hari ini, bagi saudara Ahmad boleh maju membacakan doa. Baik Ibu. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita akan masuk dalam sesi absen. Itu akan memanggil nama-nama. Yang pertama yaitu Muhammad Muni, Hadir Ibu. Suleya Enanisa, Hadir Ibu. Nur Kaliki. Hadir Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita akan masuk dalam materi hari ini yaitu biosfer dan keanekaragaman hayati. Yaitu pengertian dan komponen biosfer sebagai ruang kehidupan di bumi. Yang pertama yaitu pengertian biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang meliputi daratan, perairan, dan udara. Biosfer merupakan ruangan hidup yang terbentuk karena adanya interaksi antara unsur abiotik, yaitu ada tanah, air, dan udara, cahaya, iklim, dan kalau biotik yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua itu komponen biosfer. Komponen biosfer ada terbagi, yaitu yang pertama yaitu iklim. Yaitu komponen biotik atau hidup. Itu ada tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, iklim, dan topografi. Semua faktor ini mendukung berlangsungnya kehidupan dan di biosfer. Bisa buat? Yang kita masuk yaitu komponen biosfer. Komponen biosfer ada terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yaitu prosedurnya tumbuhan hijau yang mampu berfotosintesis. Kalau konsumen, hewan, manusia, dan organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Kalau penguraian, mikroorganisme ada bakteri dan jamur yang menguraikan sisa makhluk hidup. Kalau yang kedua yaitu komponen abiotik atau tak hidup. Yang pertama yaitu ada tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, iklim, dan topografi. Semua faktor ini mendukung keberlangsungan kehidupan di biosfer. Kita lanjut yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan di biosfer. Ada terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu iklim. Unsur iklim seperti suhu, curah hujan, kelembapan, angin, dan sinar matahari mengurangi jenis tumbuhan dan hewan yang dapat hidup di suatu wilayah. Contohnya daerah tropis dengan curah hujan tinggi, hujan tropis ada flora, pohon besar, fauna, orang hutan, dan harimau. Kalau daerah dingin bersalju, PTK
Spesiasi lumut, tundra dan fauna seperti beruang kutub. Kalau yang kedua itu tanah. Kesuburan tanah, tekstur dan kandungan mineralnya sangat menentukan jenis tumbuhan yang tumbuh. Contohnya tanah vulkanis. Tanah vulkanis sangat subur, contohnya untuk padi, sayuran, dan kopi. Kalau tanah berpasir hanya cocok untuk tanaman tertentu seperti kelapa atau kaktus. Yang ketiga yaitu air. Air merupakan kebutuhan dasar bagi semua makhluk hidup. Ketersediaannya memengaruhi jenis ekosistem. Contohnya yaitu daerah banyak air, hutan, dan sawah. Kalau daerah minim air, gurun, hanya ada tumbuhan saprofit, kaktus, dan hewan tertentu yaitu unta. Kalau yang keempat yaitu relief atau topografi. Ketinggian dan bentuk permukaan bumi seperti gunung, daratan, lembah, pantai memengaruhi suhu kelembapan dan jenis kehidupan. Contohnya yaitu pegunungan seperti suhu dingin. Contohnya untuk teh, sayuran, dan daratan tinggi. Yang kelima yaitu cahaya matahari. Sumber energi utama bagi fotosintesis tumbuhan yang menjadi dasar rantai makanan. Intensitas cahaya yang berbeda menghasilkan variasi ekosistem. Kalau yang keenam manusia. Aktivitas manusia sangat memengaruhi biosfer, bisa positif maupun negatif. Contohnya positif, reboisasi, konservasi hutan, pengembangan pertanian. Kalau negatif yaitu penembangan liar, pencemaran, pemburuan liar yang menyebabkan kepunahan. Yang berikutnya itu penyebab flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Penyebaran flora fauna di dunia dipengaruhi oleh iklim, tanah, air, serta letak geografis. Alvender Robles Walidasi membagi dunia ke dalam 6 wilayah, yaitu yang pertama yaitu wilayah Arktik atau Amerika Utara. Ada flora, hutan konifer, pinus, cemara, kandang rumput, kaktus, dan gurun. Kalau fauna itu bison, karibou, beruang grizzly, rakun, dan kalkun. Kalau wilayah neotropik, Amerika Utara dan Amerika Selatan, yaitu floranya hutan hujan tropis, Amazon, kaktus, dan savana. Kalau fauna jaguar, alpaka, tapir, Oke, kita lanjut yaitu wilayah Arktik. Yaitu Eropa, Asia Utara, dan Afrika Utara. Floranya hutan gurun dan stepa, taiga. Kalau faunanya itu rusa, serigala, beruang coklat, kuda liar, rubah, dan unta. Kalau wilayah Ethiopia, Afrika, dan Sahara, floranya itu sabana, hutan hujan tropis, dan gurun. Kalau faunanya itu gajah Afrika, singa, zebra, dan jerapah. Yang kelima yaitu wilayah oriental, Asia Selatan dan Tenggara. Floranya yaitu hutan hujan tropis, bambu jati, dan mangrove. Kalau faunanya itu harimau, gajah Asia, orangutan, badak, bercula satu. Yang keenam yaitu wilayah Australia dan Papua. Kalau floranya itu hutan eukaliptus, semak, savana, hutan hujan tropis. Kalau faunanya itu kanguru, paula, platypus, kasuari. Kita lanjut yaitu persebaran flora dan fauna
termasuk negara Megadiopidesristi, aneka ragam hayati yang sangat tinggi. Menurut garis Indonesia tertinggi dalam 3 wilayah. Yang pertama yaitu wilayah Asiatis, Indonesia Barat, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kalau wilayah peralihan meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Wilayah Australis meliputi Papua dan Kepulauan Aru. Tingkatan keanekaragaman hayati ada terbagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman genetik, merupakan variasi gen dalam satu spesies yang menyebabkan adanya penyebaran sifat atau ciri antar individu. Contohnya, berbagai varietas padi IR64 di heran rojo lele, jenis mangga arum manis, mana lagi dan bloge. Keanekaragam spesies merupakan banyak jenis spesies yang ada di suatu wilayah. Contohnya di hutan hujan tropis terdapat berbagai jenis hewan seperti harimau, rusa, gajah, dan burung. Kita lanjut yaitu keanekaragaman ekosistem. Merupakan variasi ekosistem yang terbentuk akibat perbedaan kondisi. Setiap ekosistem memiliki kombinasi flora dan fauna dan mikroorganisme yang khas. Contohnya ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem mangrove, ekosistem padang rumput, dan ekosistem terumbu karang. Di Indonesia, hutan hujan Kalimantan, sabana Nusa Tenggara, rawa Papua, terumbu karang Raja Ampat. Lanjut yaitu manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Terbagi atas ada 5, yaitu sumber pangan. Keanekaragaman hayati menyediakan berbagai bahan makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti padi, jagung, singkong, ikan, ayam, dan lain-lain. Sumber obat-obatan. Banyak tumbuhan dan hewan yang mengandung zat aktif berkhasiat sebagai obat, seperti obat malaria, jahe, temulawak, obat tradisional, sirih, antiseptik, dan sumber bahan baku obat modern juga banyak berasal dari keanekaragaman hayati. Yang ketiga yaitu sumber sandang dan papan. Sandang pakaian yaitu kapas untuk kain, ulat sutra untuk kain, wol dari domba. Kalau papan tempat tinggal kayu jati, merati, bambu, rotan digunakan untuk membangunkan dan perabotan rumah. Sumber energi. Beberapa sumber daya hayati dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Contohnya kayu bakar, minyak kelapa, sawit, jarak, dan tebu. Itu sumber ekonomi. Keanekaragaman hayati menjadi komoditas perdagangan yang bernilai tinggi. Contohnya ekspor kopi, teh, rempah-rempah, dan hasil hutan. Itu saja materi dari Ibu hari ini. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Kita akan masuk dalam LKPD. Ibu akan membagi kita akan masuk dalam pembagian kelompok. Ibu akan membagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok 1 yang nomor 1, kelompok 2 yang nomor 2. Iya, Ibu. Cuma diberikan waktu sebanyak 1 menit. Baik, Ibu.
4. Baik Ibu, saya dari kelompok 1 akan membahas tentang pengertian biosfer. Bagi kelompok 1, Ibu persilakan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi biosfer adalah lapisan bumi, tempat berlangsungnya kehidupan yang mencakup semua makhluk hidup. Di dalamnya ada manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme beserta lingkungan tempat mereka hidup dan berinteraksi. Jadi biosfer itu meliputi litosfer, hidrosfer, atmosfer. Jadi biosfer bisa dipahami sebagai ruang kehidupan di bumi, tempat seluruh makhluk hidup saling berhubung dengan lingkungannya. Mungkin itu saja itu. Terima kasih. Ya, bagi kelompok 1, saya bilang terima kasih. Silakan bersilakan. Pada kelompok 2, saya persilakan. Baik Ibu, yang pertama adalah yang dikatakan genetik, yaitu variasi dalam satu jenis makhluk hidup contohnya berbagai varietas padi di Indonesia. Yang kedua adalah yang dikatakan spesies, variasi antara jenis makhluk hidup contohnya di hujan tropis ada harimau, gajah, orangutan, dan berbagai jenis burung. Baik Ibu, mungkin itu hasil dari saya. Terima kasih Bu. Ya, bagi kelompok 1, saya bilang terima kasih. Boleh tepuk tangan? Itu saja materi hari ini. Dari apakah ada yang dapat menyimpulkan materi hari ini? Saya Ibu. Saya persilakan. Baik Ibu, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang biosfer dan hayati. Jadi biosfer adalah lapisan kehidupan di bumi yang mencakup daratan, perairan, dan udara di tempat makhluk hidup berkembang. Indonesia yang berada di wilayah tropis memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik flora maupun fauna. Kekayaan yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, mulai dari sumber pangan, obat-obatan, hingga menjaga keseimbangan ekosistem. Baik Ibu, mungkin itu hasil saya. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih buat Taman Moni sudah menyimpulkan materi hari ini. Itu saja materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Bagi Suramoy boleh maju membacakan doa. Baik Ibu. Baik Bu dan teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Berakhirnya doa yang tadi juga berakhirlah materi hari ini.